Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengaturkan puji syukur Tuhan. Biarlah puji-pujian ini menjadikan kerinduan dan doa kami bersama Tuhan. Hingga akhir hayat kami Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau. Semua bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dan berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Karena kami boleh menerima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Belas anugerah-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Keselamatan bagi kami Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Puji-pujian ini menjadikan doa dan kerinduan kami. Dan kami boleh yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Tuhan, jikalau sebentar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkat urapan-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian kami kaum ibu-ibu yang mendengarnya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama-Mu Bapa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai pembacaan firman pada sore hari ini dengan judul Jangan Bermegah Karena Dunia. Kita akan baca dalam Yeremia pasal 9 23 sampai 24. Yeremia pasal 29 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa dunia ini berputar seperti roda pedati. Ada kalanya di atas, terkadang juga berada di bawah. Itulah perjalanan hidup manusia. Hidup manusia itu sepenuhnya di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ibu bisa baca dalam Mazmur 75 ayat 8. Jika pada hari ini kita sedang berada di atas, keadaan kita mungkin lebih baik, lebih sehat, lebih berkecukupan, lebih populer, atau lebih beruntung bila dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Tak sepatutnya kita jemawa atau berlaku congkak, apalagi sampai merendahkan orang lain. Ingatlah selalu bahwa semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal alias sementara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Dalam Amsal 27 ayat 1. Memang benar firman Tuhan itu ya dan amin ibu-ibu, karena kita tidak tahu esok hari apa yang akan terjadi. Demikian pada saat ini, jika kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui radio, kalau ingat kemarin-kemarin kita boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama duduk bersama, sungguh rasanya tidak terpikirkan kalau kita pada saat ini ibu-ibu, kita tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bisa bertatap muka. Tapi puji Tuhan, apapun itu, Tuhan senantiasa mengasihi kita, karena Tuhan senantiasa mendengarkan suaranya. Demikian pada sore hari ini, kita boleh mendengar suaranya di dalam firman pada sore hari ini. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memberkati kita dan penyertaannya ibu-ibu. Kita patut bersyukur
memiliki kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kita bersyukur ibu-ibu, karena Tuhan itu Tuhan yang maha benar, karena Tuhan itu adalah jalan, karena Tuhan itu adalah kebenaran dan kehidupan. Untuk senantiasa kita dituntun, dipimpin di dalam jalannya, agar benar-benar langkah kita berjalan di dalam kebenaran. Puji Tuhan, suatu kemurahan, berkat bagi kita semua. Oleh karena itu firman Tuhan menasihati kita, menuntun, membimbing, dan memimpin kita, bahkan menegur dan mengingatkan kita sebagaimana yang terdapat pada kitab Yeremia pasal 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Di sini firman Tuhan mengatakan, menuntun kita, mengajarkan untuk memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong dengan segala kelebihan yang kita miliki. Dengan kita bermegah atas kelebihan kita yang kita miliki, maka akan tumbuh sikap yang kurang terpuji dan tidak disukai oleh Tuhan. Kita akan membanggakan, ini contoh orang yang bijaksana ibu, kita akan membanggakan diri sebagai orang yang bijaksana, sehingga segala apa yang kita lakukan dengan sikap dan tindakan atau perkataan kita itu, kita merasa lebih baik dan benar adanya. Kita kurang bisa menerima nasihat orang lain, merasa diri kita baik dan orang lain bisa menuruti suaranya dan nasihatnya. Ujung-ujungnya condong pada sikap yang merendahkan orang lain, juga memaksakan kehendak kita karena kita sudah merasa bijaksana. Orang yang berpikiran menerima kebijaksanaan sendiri, merasa apapun yang dilakukan, merasa dirinya benar. Itu sebagai contoh orang yang merasa bijaksana. Demikian pula jika kita membanggakan kekuatan kita dan bermegah pada kekuatan yang kita miliki, maka kita akan memiliki sikap menekan yang lemah, menindas yang lemah, bahkan mengandalkan kekuatan yang kita miliki dan mau menang sendiri. Sulit untuk mengalah karena kita sudah merasa kuat. Jadi kita sulit untuk mengalah. Selanjutnya, orang yang bermegah dalam kekayaannya, sangat bangga dengan kekayaannya. Pikirannya selalu tertuju pada hartanya. Tidak ada kepuasan, kurang dan selalu kurang. Angkuh dan tinggi hati, juga memandang rendah orang lain. Lalu bagaimana sikap kita untuk dapat disukai Tuhan? Karena di sini dikatakan yang pasal 20, ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita merasakan kuat, bijaksana, dan kekayaan yang kita miliki, padahal semuanya itu
sia-sia, tidak ada artinya. Karena apa yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih Allah untuk menelanjangi kesombongan orang-orang yang memegahkan diri karena hikmat-Nya. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melumpuhkan kekuatan orang-orang yang bermegah karena merasa diri kuat. Apa yang hina tak terpandang bagi dunia dipilih Allah untuk merendahkan kemegahan orang-orang yang menganggap dirinya terhormat. Tujuan dari semua ini adalah supaya jangan ada orang-orang yang memegahkan diri karena apa yang ada padanya, tetapi bermegahlah karena Kristus yang kita miliki. Memiliki Kristus, memiliki segalanya. Inilah kemegahan dan keagungan kita sebagai orang-orang milik Allah yang di dalam Kristus, yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Bagaimana kita untuk disukai Tuhan, Ibu-ibu? Kalau sifat-sifat kekuatan itu menyeret kita ke dalam kesombongan, karena kita diri merasa kita bijaksana, kuat dan kaya, padahal semuanya itu tidak ada artinya. Di dalam Yeremia pasal 24 dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia untuk kita bermegah di dalam Tuhan, untuk kita boleh memahami dan mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal dan memahami Allah? Kita tahu, ibu-ibu, bahwa Allah bukan hanya saja Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang mengerti di dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan menuntun dan memimpin kita. Demikian pada saat-saat ini, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita dituntut untuk mengasihi, untuk peduli dan mengerti dalam keadaan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur karena Roh Kudus senantiasa menuntun dan memimpin kita untuk senantiasa kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, untuk senantiasa kita berdoa. Karena dikatakan jangan jemu-jemu kita berdoa. Berdoa untuk negeri kita, berdoa untuk kita, untuk kota kita, berdoa untuk orang-orang yang dalam penderitaannya. Karena di sini kita dituntut Tuhan, bukan karena kita baik dan sehat pada saat ini, tapi kita juga harus peduli dan mengerti keadaan mereka segalanya. Puji Tuhan, Ibu. Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin kita di dalam jalannya, di dalam kebenarannya, di dalam kasih-Nya, di dalam pengertian dan kepedulian Tuhan kepada kita. Kita bersyukur. Apabila kita mampu memahami dan mengenal Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan lebih dekat kepada Tuhan dan ketaatan akan firman-Nya, menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan dan kasih setia kita juga kepada saudara-saudara kita, untuk kita memuliakan Tuhan bukan hanya dalam puji-pujian, tapi dalam kehidupan kita, dalam sikap perbuatan kita. Dalam segala keadaan, hendaklah kita selalu ingat kepada Tuhan yang memberi. Jangan pernah takabur karena proses ujian dalam hidup seseorang. Bisa saja melalui kesuksesan atau kekayaan dan juga kegagalan atau kekurangan. Bermegahlah karena Tuhan, bukan karena apa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan menuntun dan memimpin kita, bahkan memberkati pengertian pada kita, juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Karena kita tahu kita orang-orang berdosa, hanya oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan kita dilayakkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita dilayakkan untuk kita boleh berseru, berharap, bersandar, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita mendekat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Juga pada saat-saat ini, bukan hanya kita menyucikan tangan-tangan kita, tapi tangan-tangan kita dari segala perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tangan kita untuk kita menengadah berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Suci dan Maha Kudus. Biarlah benar-benar tangan-tangan kita disucikan untuk kita layak menengadah kepada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk untuk kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita terima pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersatu hati Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sungguh hal yang luar biasa yang kami terima Tuhan, jikalau kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau 2 orang atau lebih berkumpul dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur, kami yakin Engkau pasti ada di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami terima pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu tidak lalu sia-sia di dalam hidup kami, tapi senantiasa Tuhan bertumbuh, berkembang, dan berbuah Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Rina yang sudah membawa kami di dalam puji-pujian, dan kami berdoa untuk Ibu Untari yang sudah memberikan firman-Mu buat kami, yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memakai kehidupan ibu-ibu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan semakin hari semakin lebih setia dan beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh Engkau terima Tuhan dengan sukacita. Persembahan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelebaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.